Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat datang di podcast perdana Prodi Pendidikan Teologi. Baik teman-teman, selamat datang di Ngobrol Pintar. Ini adalah podcast perdana dari Prodi Pendidikan Teologi. Mari kita minum dulu Pak. Ya, di sini. Wah, aku punya Pak. Itulah Pak mengapa kami dari Prodi Pendidikan Teologi memilih kopi sebagai judul utama dari podcast Prodi Pendidikan Teologi. Teman-teman tahu bahwa kopi itu adalah minuman segar dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi teman-teman sekalian. Di podcast Prodi Pendidikan Teologi ini kami mengharapkan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik, tema pertama kita pada podcast perdana Prodi Pendidikan Teologi itu adalah tentang PKKM. Banyak yang bertanya, kira-kira PKKM itu seperti apa dan mengapa ada kompetitif di PKKM itu? Apa orientasi dan keuntungan besar yang ada dalam PKKM itu? Teman-teman, di sini kita sedang bersama narasumber hebat kita. Beliau adalah dosen dari Prodi Pendidikan Teologi. Selamat datang Bapak Dr. Hendrikus Midun di podcast perdana Pendidikan Teologi. Baik, selamat ya. Terima kasih. Di sini kita akan mendiskusikan satu dua hal berkaitan dengan PKKM yang sudah dimenangkan oleh Prodi Pendidikan Teologi di periode 2023-2024. Langsung saja Pak, kira-kira PKKM itu sendiri itu seperti apa gitu, yang dimenangkan oleh Prodi Pendidikan Teologi pada periode 2023-2024 ini? Baik, terima kasih ya. Terima kasih saya diundang ke podcast pertama Prodi Pendidikan Teologi. Baik, mungkin pertama saya akan menjelaskan kepanjangan dulu ya. PKKM ya. PKKM itu singkatan dari Program Kompetisi Kampus Merdeka. Ini program unggulan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, dalam rangka mensupport, mendukung dan mempercepat pelaksanaan Kampus Merdeka di setiap program tinggi. Program ini sudah mulai diluncurkan tahun 2021 dan pada tahun pertama ini kita terlibat di dalamnya dan memenangkannya. Mungkin itu dulu ya. Sangat luar biasa Pak, kita bisa ikut berkompetisi dalam memenangkan IBA ini dan memperoleh kemenangan dari PKKM itu sendiri. Ya, betul, sangat kompetitif ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, indikator dari PKKM itu sendiri itu seperti apa dan target-target yang mau dicapai dari PKKM itu kira-kira seperti apa? Baik, sesuai dengan pedomannya itu ada 3 target utamanya: mahasiswa, dosen, dan kurikulum dan pembelajaran. Masing-masing punya indikator utama. Dalam program ini namanya IKU, indikator kinerja utama. Misalnya untuk mahasiswanya ada 2 IKU-nya. Pertama itu kualitas lulusan. Kedua itu mahasiswa berpengalaman di luar kampus maksimal atau lebih kurang 20 SKS 1 semester. Teman untuk dosennya bisa meningkatkan kualitas publikasi dosennya sehingga nanti mendapat rekognisi baik secara nasional maupun secara internasional. Kemudian secara kurikulumnya, IKU-nya itu antara lain dia bisa mengembangkan program-program pembelajaran yang bisa mendukung kurikulumnya sendiri, yang bisa menjawab tantangan sekarang ini. Lalu yang kemudian dengan program ini juga, program studi atau pendidikan tinggi bisa menjaring relasi atau mitra dengan lembaga-lembaga lain, baik mitra yang terkait dengan pendidikan maupun mitra-mitra yang tidak terkait dengan pendidikan. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa output lembaga pendidikan dia bisa bekerja dimanapun juga. Maka menurut program ini, program studi dan program tinggi pada umumnya bisa mulai menjaring relasi dengan para mitra yang nanti bisa menjadi calon pekerja dari output kita menjadi calon pekerja di lembaga-lembaga tersebut.
baik lembaga yang sifat pendidikan maupun yang bukan pendidikan. Ya, artinya ini adalah sebuah keberuntungan besar juga bagi prodi pendidikan teologi khususnya karena telah memenangkan hibah PKKM ini. Ini selain bermanfaat bagi mahasiswa teman-teman juga bisa bermanfaat bagi dosen bahkan bagi kurikulum itu sendiri dari PKKM yang telah dimenangkan. Betul. Nah, kira-kira bagaimana prodi pendidikan teologi pada periode 2023-2024 ini bisa memenangkan ini PKKM ini yang begitu luar biasa bermanfaat? Nah, ini yang membanggakan ya. Universitas kita atau lembaga kita sudah hat-trick memenangkan program ini. Tahun 2021 kita mengusulkan bersama ribuan program di Indonesia, tapi yang menang waktu itu 142 PT. Anda bisa bayangkan berapa persen ya? Dan kita termasuk di dalamnya. Unikal masuk. Unikal Rute. Sementara di NTT kita yang menang. Mungkin Indonesia Timur, tapi untuk NTT kita yang menang tahun pertama. Waktu itu kita mengusulkan dua program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi pendidikan matematika. Kemudian tahun kedua kita mengusulkan dua program studi, yaitu program studi pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ini tahun kedua dan kita memenangkannya. Itu juga hanya kita di NTT-nya. Dan tahun ketiga kebetulan sudah pakai zonasi, jadi ada jatah untuk Indonesia Timur. Di sini juga kita masuk, kita berpengalaman dan disinilah program studi pendidikan teologi memenangkannya bersama dengan program studi pendidikan keperawatan. Jadi kompetitif ya, atau sangat kompetitif. Dari sekian ribu program tinggi kita masuk di dalamnya. Ini membanggakan. Ya dari segi kompetitifnya ya. Oke, itu. Dan itu bahkan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia Timur atau di NTT juga. Ya. Tahun pertama kedua ya di NTT kita hanya kita yang memenangkannya. Sedangkan tahun ketiga ini itu sudah pakai somasi, mungkin bagi pertimbangan ya, sehingga beberapa sudah masuk di floor dan ada juga di Kupang, juga ada di Sumba satu kalau saya lihat di situ. Ya, bisa disini. Dan itu prosesnya cukup panjang. Ya. Cukup panjang, mulai dari pengusulan, kemudian verifikasi, kemudian nego costing dan penentangan kontrak. Prosesnya cukup panjang. Artinya melibatkan perjuangan-perjuangan besar karena bisa memenangkan PKKM ini, bahkan harus berkompetisi, harus bersaing dengan ribuan kampus yang ada di seluruh Indonesia dan merupakan sebuah kebanggaan ya teman-teman. Unika Santo Paulus Ruteng bisa memenangkan PKKM ini 3 kali berturut-turut. Nah, kegiatan-kegiatan atau aktivitas apa saja kira-kira nanti di dalamnya dalam PKKM ini yang dilakukan oleh prodi pendidikan teologi di periode 2023-2024 ini? Oke, baik. Di awal saya sudah menyebutkan bahwa ada 3 liga ya. Ada 3 liga, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi pembagian liga ini berbasis jumlah mahasiswa setiap PT. Liga 1 itu kalau mahasiswa lebih dari 15.000. Liga 2 lebih dari 5.000 sampai ke 15.000. Dan Liga 3 di bawah 5.000. Dan kita masuk di Liga 3. Nah, di dalam 3 liga ini banyak sekali aktivitas yang bisa diusulkan. Yang targetnya ketiga tadi, mahasiswa, dosen, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, untuk program studi pendidikan teologi tahun ini, tahun 2023, kita targetnya hanya kepada kualitas mahasiswa, kualitas lulusan dan mahasiswa punya pengalaman di luar kampus ya. Karena itu ada 3 aktivitas utama sebetulnya dari program studi teologi pada tahun yang pertama untuk prodi teologi, tahun ketiga untuk Unika Santo Paulus Ruteng. Yang pertama itu pertukaran pelajar, yang kedua asesi mengajar, dan yang ketiga magang lintas iman. Baik, untuk pertukaran pelajarnya kita berkolaborasi dengan 2 mitra, yakni Universitas Atmajaya Jakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Masing-masing kita kirim 4 mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah asesi mengajar. Asesi mengajar kita berkolaborasi atau bermitra dengan 2 lembaga sekolah menengah, yakni SMP Aloysius di Turi, Yogyakarta. Kita kirim 4 orang mahasiswa, dan yang kedua adalah SMA, SMP, dan SD di Santa Angela di Bandung.
di bawah asuhan Ustaz Rasulullah. Dan yang ketiga adalah magang lintas iman. Di sini ada beberapa mitra kita. Pertama itu adalah di Serili. Serili itu adalah Serikandi Lintas Iman Indonesia. Ini kumpulan orang-orang yang perempuan sudah di dalamnya. Bagaimana komunitas ini bekerja untuk melajut kebersamaan kebinekaan. Dan dalamnya perempuan-perempuan semua. Dan di sana kita kirim 5 orang mahasiswa supaya kita yang kental dengan teologi Katoliknya itu bagaimana bekerja sama melihat Indonesia ini secara luas ya, secara luas dengan bekerja sama dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka. Kemudian yang kedua, mitra kedua kita adalah di pesantren Ngalah Jawa Timur ya, tepatnya di Pasuruan. Di sini juga kita mau supaya mahasiswa kita ini punya pengalaman lintas agama sehingga bisa melihat Indonesia ini secara majemuk ya, secara majemuk. Terus yang ketiga untuk magang ini kita magang lintas iman di Bina Desa. Ini tempatnya di Manggarai Timur di kota khususnya. Di sana kita mengambil lokusnya di desa, ada 2 desa di sana. Dari ini ada 3 program studi dan mitra kita ada 7 atau 8. Ya, sangat luar biasa, artinya kita berada pada Liga 3 tadi. Liga 3 ya. Aktivitas yang begitu banyak dilakukan pada PKKM itu ya. Aktivitasnya banyak tapi orientasinya hanya satu, yakni kualitas lulusan. Ya, artinya kita bisa melibatkan banyak mahasiswa juga untuk kegiatan PKKM ini. Oh ya, seluruh mahasiswa dalam program ini totalnya 40 orang. 40 orang. Ya. 40 orang. Untuk pertukaran pelajar ada 8 orang. Asistensi mengajar itu ada 8 orang. Dan sisanya magang lintas iman sehingga memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru juga bagi mahasiswa dalam menjalankan PKKM ini. Betul. Kegiatan dan aktivitas itu kapan mulai dilakukannya dari PKKM ini? Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga ya. Tahap pertama itu kita buat proposal. Tahap kedua kita membuat persiapan terkait pelaksanaan itu, yakni kita menyusun pedoman kegiatan. Setiap aktivitas tadi harus ada pedomannya, dan pedomannya harus disiapkan dengan baik. Kedua, persiapan itu kita harus berkomunikasi lebih intens dengan mitra kita, sehingga kegiatan ini dipastikan bisa dijalankan. Kalau kegiatan bisa dijalankan, pasti target kita bisa mencapai. Ini tangga-tangga lah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan mau MCD. MCD dengan berbagai mitra tadi. Pertama, MCD itu kita menerima masukan kira-kira apa yang dibutuhkan, apa kegiatan yang sekiranya bisa dilakukan oleh mahasiswa kita nanti. Yang kedua, melalui MCD ini kita juga meminta masukan dari para mitra kita untuk memberi masukan untuk pedoman yang kita sudah siapkan itu, sehingga menjadi acuan untuk kegiatannya nanti. Kita sekarang masuk tahap ini. Nanti ada tahap berikutnya, nanti pelaksanaan. Ada modefnya nanti, ada laporan tengah dan ada laporan akhir. Dalam usulan kita itu, laporan tengah itu biasanya dibuat pada akhir September. Kemudian laporan akhir itu dibuat pada Desember, sedangkan modelnya biasanya dibuat pada bulan Oktober itu biasanya. Kemajuan-kemajuannya itu diamati atau dimonitori tahap demi tahap gitu. Sehingga harapannya semua program itu bisa berjalan dengan baik dan targetnya bisa tercapai dari setiap aktivitas itu. Ya, ini mungkin terakhir Pak, kira-kira harapan selanjutnya untuk kegiatan PKKM ini dan khusus untuk prodi pendidikan teologi juga seperti apa ke depannya? Ya, pertama tentu kita sama-sama bersyukur ya. Bersyukur karena kita bisa menerima ini. Yang kedua, ini juga tanggung jawab dan tugas yang diberi oleh negara kepada kita ya. Karena itu ini kerjanya kolaborasi, bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi prodi teologi juga ada panitianya. Di level program tinggi ada panitianya. Di level nasional ada kita, ada Kementerian Pendidikan. Kemudian dalam tahap implementasi ada kita, ada mahasiswa, ada mitra kita. Jadi harapkan semuanya ada linknya, ada kerjasama yang baik. Harapannya kita serius menjalankan ini dan lebih tekun supaya target capaian nanti bisa dicapai. Pada akhir nanti kan bisa diukur. Karena itu kita bersyukur, terus kita juga berjuang untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, sehingga nanti pada akhirnya
target-target tadi kualitas lulusan itu bisa dicapai khusus untuk mahasiswa. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Pada kesempatan ini telah memberikan edukasi bagi kita semua, bagi teman-teman semuanya tentang PKKM yang dimenangkan oleh Prodi Pendidikan Teologi pada periode 2023-2024. Nah, itulah teman-teman bagaimana PKKM itu sendiri dan juga profisiat juga bagi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang telah memenangkan hibah ini 3 kali berturut-turut Pak ya. Jadi sekali lagi Pak, kami menyampaikan terima kasih banyak telah hadir di podcast perdana sama-sama. Pendidikan Teologi Ngopi Ngobrol Pintar. Silakan diminum lagi. Terima kasih. Baik.